طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Masih kita sambung cerita tentang Abdullah ibn Abbas. Waqad ghada ibn Abbas bifadli ilmihi wa fiqhihi mustasharan lil khilafah ar-rashidah ala ar-raghmi min hadathati sinnih. Dan Abdullah ibn Abbas walaupun usianya masih muda, tapi karena ilmunya dia telah diangkat sebagai mustasyar. Coba sebut mustasyar. Mustasyar. Apa makna mustasyar? Mustasyar ini ahli musyawarah. Artinya kalau dihadapkan dengan keadaan penting, maka dia akan memanggil orang-orang tertentu untuk mendiskusikan. Ini dipanggil sebagai mustasyar. Sebagai mustasyarnya. Al-raghmi min hadatsati sinnihi, walaupun usianya masih sangat muda. Walaupun usianya masih sangat muda, tapi dia sudah dianggap sudah dijadikan sebagai penasehat, sebagai tim ahli penasihat mustasyar, ya. Karena memang al-ilmu yarfa', ilmu itu mengangkat seseorang. Ustaz sering ulang-ulang, ilmu itu kalau bukan orang beriman, maka dia akan mengangkat kedudukannya di dunia. Secara sosial kemasyarakatan, dia profesor, maka kedudukannya tinggi. Dia adalah doktor, maka kedudukannya tinggi. Dia di antara yang ada, dia adalah sarjana, maka dia kedudukan tinggi secara kehidupan bermasyarakat. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kalaupun kedudukannya tinggi, kalau tidak ada iman, di akhirat tidak ada gunanya. Maka kita sering mendengar man izdada ilman, sambung, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Man izdada ilman, siapa yang ilmunya bertambah, walam yazdad huda, tetapi hidayah tidak bertambah, tidaklah dia pada Allah kecuali dia akan semakin jauh. Dan kalau seseorang tidak beriman, tinggi ilmunya tidak beriman, apalah manfaat ilmunya di akhirat. Ada orang yang prestasinya bagus di dunia, dia bisa menciptakan alat yang memudahkan urusan orang banyak. Misalnya seperti yang membuat lampu ini, dia telah berhasil menemukan lampu untuk menerangi perjalanan dan kehidupan manusia di seluruh dunia. Tetapi kemudian dia tidak ada imannya, tidak ada iman. Maka tidak ada iman ini istilahnya tidak ada wadah untuk menyimpan amal solehnya, sehingga amal solehnya tidak diterima. Ustaz minggu lalu atau sebelumnya Ustaz menyampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina kafaru lahum azabun syadid. Bagi orang-orang kafir, bagi mereka adalah azab yang pedih. Tidak perlu ada amal buruk atau apa, tidak disebutkan tentang amal perbuatannya. Tetapi kalau untuk orang beriman, walladzina amanu wa amilus solihat. Kalau untuk orang kafir, alladzina kafaru lahum adzabun syadid.
langsung lahum, tidak lagi amal sayyi ke amal baik ke, tidak ada cerita itu. Tetapi walladzina amanu wa amilus shalihat, dan beriman beramal saleh. Jadi kalau seseorang itu berilmu, maka dia akan ditinggikan derajatnya di dunia. Tapi kalau dia ada imannya, maka dia akan ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat, kan? Dalam mahfuzat, al-alimu kabirun wa in kana hadatsan, wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Orang alim itu dia dianggap besar. Wa in kana hadatsan, wa hadatsan hadisus sin masih muda, usia masih muda. Tetapi al-jahil, orang yang jahil, saghir, dia dianggap kecil walaupun syekh. Misalnya mau mengajar tentang makharijul huruf. Ada orang yang baru usia 12 tahun tapi dia menguasai makharijul huruf. Ada yang usianya 72 tahun. Siapa yang akan mengajar? Yang 12 tahun ke yang 72 tahun? Yang 12 tahun. Kenapa yang 12 tahun? Karena dia tahu. Yang 72 tahun usianya, tapi dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Begitulah juga kedudukannya dalam surga nanti. Ada orang usia hidup di dunia 72 tahun, tapi amalannya tidak ada. Ada orang yang cuman hidup di dunia 12 tahun, tapi dari usia mukallaf sampai dia meninggal, dia selalu mengisi waktunya dengan amal soleh. Maka dia akan punya kedudukan yang lebih tinggi di akhirat nanti. Karena urusan waktu itu adalah urusan untuk kita yang hidup. Kalau untuk Allah tidak ada urusan tentang waktu. Kamu lahir, kau hidup di dunia 100 tahun kah, 300 tahun kah, bagi Allah itu bukan, tidak penting urusan waktu itu. Walaupun di beberapa ayat Allah menyebutkan, misalnya seharusnya usia 40 tahun harus sudah matang. Ada sebutan begitu, ya. Jadi kembali kepada Abdullah ibnu Abbas, dia masih sangat muda, tapi dia sudah dianggap sebagai tim ahli. Sebagai penasehat, sebagai kawan diskusi di dalam membicarakan urusan-urusan penting dalam pemerintahan, di dalam negara, di dalam bersama khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar ibn al-Khattab dan khalifah-khalifah yang lain. Fakana idza arada li Umar ibn al-Khattab amrun aw wajahatu mu'dila, dan kalau Umar ibn al-Khattab dihadapkan dengan perkara atau hal-hal yang susah, da'a jillatas sahaba wa da'a ma'ahum Abdullah ibn Abbas, maka dia akan memanggil jillatas sahaba, para petinggi sahabat, orang-orang hebat dari sahabat Rasulullah SAW, dan pada saat yang sama juga memanggil Abdullah ibn Abbas. Tapi Abdullah ibn Abbas usia masih muda, tetapi dipanggil juga Abdullah ibn Abbas ini. Ini ada orang tua, dia mau lihat anaknya mana, muka anak aku ini. Aku tunjukkan tuh muka anaknya. Lihat muka anaknya yang ganteng-ganteng, walaupun belum mandi. Sudah mandi Ustaz. Tuh Imam Moko. Wa qala lahu fa idza hadara rafa'a manzilatahu wa adna majlisahu wa qala lahu fa idza hadara rafa'a manzilatahu. Kalau dia hadir, maka dia akan diangkat kedudukannya. Dia diangkat kedudukannya. Kalau dia bersama, kemudian wa adna majlisah, wa adnahu itu mana adna? Didekatkan. Jadi kalau dia sudah hadir bersama majelis orang-orang hebat, para sahabat, dikasih ditinggikan kedudukannya dan didekatkan. Mari, didekatkan. Karena sampai ada beberapa, wa qad utiba marratan fi taqdimihi law ja'alihi ma'a syuyukh wa huwa ma zala fatan faqala laqad a'dala alaina amrun anta lahu wa li amsalih
wahai Abdullah ibnu Abbas. Jadi kalau sudah kumpul ini, Abdullah ibnu Abbas juga datang, sini Abdullah ibnu Abbas. Kita ini dihadapkan dengan satu masalah dan kamu adalah ahlinya untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah ini. Anta ahlinya, anta ahlu. Wa qad utiba marratan fi taqdimihi lahu wa ja'alihi ma'a syuyukh. Utiba ini semacam ini, kenapa anak kecil ini kasih masuk juga di sini kayak begitu ya? Utiba alaih. Ma'asyuyukh wa ma zala fatan, padahal dia masih muda. Wa qala innahu fatal kuhul lahu lisanun saul wa qalbun akul. Coba sebut innahu fatal kahul. Al-kuhul, innahu fatal kuhul lahu lisanun saul wa qalbun akul. Jadi ini muda rasa tua rasa muda. Oh. Kalau kalian ini tidak jelas, tua tidak jelas, muda tidak jelas. Masih muda Ustaz, nahnu fata. La taqulu kana abi. Kalau orang hebat itu dia tidak, dulu bapak saya hebat, bapak saya kaya. La taqulu kana abi, walakin kul ha anada. Jangan pernah bilang bapak saya dulu begini, bapak saya hebat. Loh, kamu bagaimana? Bapak saya hebat, kuat, kamu tidak kuat. Tidak ada gunanya. Kayak begitu. La taqulu. Jadi kalau pemuda yang betul itu, la taqulu kana abi walakin kul ha anada. Ini saya. Begitu. Itu bapak saya. Kalau saya lain, saya lebih hebat dari bapak saya. Begitu baru betul. Ala anna Ibn Abbas ansarafa ila al-khasa liyu'allimahum wa yufaqqihahum lam yansa haqqal 'ammati alaih. Jadi satu ketika ini di dalam satu majlis, saya pernah dengar dari syekh saya ini, tapi munasabahnya, momentumnya bagaimana? Jadi hadirlah Abdullah ibnu Abbas, kemudian membahas ayat inna fatahna laka fathan mubina atau idza jaa nasrullahi wal fath. Membahas kalau apabila kami telah bukakan kemenangan yang besar kepadamu wahai Muhammad, atau ayat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila pertolongan Allah dan kemenangan sudah datang. Maka para sahabat hebat-hebat ini dikumpulkan, kemudian diminta untuk istifsar. Coba ceritakan tafsir dari ayat ini. Ceritalah kalian. Jadi mereka ini termasuk yang Utibah ini. Kenapa anak kecil ini masuk dalam majelis kita? Kenapa anak kecil ini masuk dalam majelis kita? Utibah alaih. Maka kata Umar ibn al-Khattab, memang ini anak kecil tetapi kehebatannya luar biasa. Maka di antara membuktikan kehebatannya itu bahwa calon ustaz duduk usia imam, calon imam besar, calon imam besar Al-Munawwarah, dia mau kalahkanlah Mujahid. Mana Mujahid? Mujahid kalah dia. Apalagi Syakir. Syakir, kau bisa kalahkan Syakir? Bisa? Mana Syakir? Mau jadi Syakir? Itu dia senyum-senyum. Syakir dia bilang, kau masih kecil, Wan. Saya bisa lebih hebat dari kamu. Oke? Jadi dalam majelis ini Umar bertanya, apa pandangan kalian tentang tafsir ayat ini? Mujid, mic ini ada mic-nya? Tes. Ini mic semuanya ini kena musibah apa pondok ini? Semua bengkok, semua rusak. Aduh. Mic begitu, insya Allah orangnya saja jangan bengkok-bengkok. Tes. Akan putar-putar ya, biar mukanya teman abang-abang itu kelihatan. Tes. Lumayan, Pak. Jadi dalam majelis ini Umar ibn al-Khattab bertanya, apa pendapat kalian tentang tafsir ayat ini? Maka mulailah cerita sahabat. Kemudian Umar bertanya kepada pelan-pelan geser pelan-pelan. Kemudian Umar bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas, kalau kamu wahai Abdullah ibnu Abbas,
Jadi Umar bertanya kepada para sahabat, apa maksud tafsir ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Maka sahabat memberikan pendapatnya tentang tafsir ayat ini begini. Mereka memberikan tafsiran. Maka kemudian Umar bertanya, wahai Abdullah ibnu Abbas, kalau menurut kamu apa maksud tafsir ayat ini? Maka Abdullah ibnu Abbas menyampaikan, ya Umar, ini maksud ayat ini bahwa hadza na'yun an qurbi wafati Rasulillah. Na'yun itu adalah berita orang akan meninggal. Berita orang akan meninggal. Na'yun ini adalah na'yun, berita bahwa Rasul sebentar lagi akan meninggal. Kemudian mereka bertanya, dari mana wahai Abdullah ibnu Abbas membuat kesimpulan begitu? Bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa ini adalah na'yun, berita bahwa Rasul akan segera meninggal? Maka kemudian Abdullah ibnu Abbas menyampaikan, coba perhatikan ayat ini. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kalaulah apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian kamu menyaksikan semua manusia berbondong-bondong masuk Islam. Kalau pertolongan Allah sudah datang, kalau kemenangan sudah diberikan, kalau sudah ada penaklukan, pembukaan, kemudian semua orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, terus tugas Nabi selanjutnya apa? Sudah selesai tugasnya Rasul. Sudah selesai. Kalau tugasnya Rasul sudah selesai, berarti misinya Rasul sudah selesai, berarti Rasul akan meninggal dunia. Itulah cara kesimpulan Abdullah ibnu Abbas. Maka kemudian Umar menyampaikan, nah coba perhatikan, coba dengar apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas. Berbeda dengan apa yang kita sampaikan, berbeda dengan sahabat-sahabat yang sahabat fahami. Jadi kemudian begini. Jadi kemudian Abdullah ibnu Abbas membuat majlis untuk mutakhassisun. Coba sebut mutakhassisun. 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 Mana mutakhassisun? Mutakhassisun ini yang spesialis, yang dia keahliannya khusus. Misalnya dia ingin khusus di ilmu tafsir. Makanya sekarang kan ada istilahnya doktor tafsir, ada istilahnya doktor fikih, ada istilahnya doktor hadis, ada istilahnya doktor tasawuf. Semua jenis-jenis ilmu itu kan ada istilahnya takhassus, spesialisasi. Jadi kalau misalnya nanti kalau kalian ini sudah jadi misalnya doktor, amin, kemudian melamar jadi dosen misalnya, maka orang tanya, "Mada takhassusatuka?" Spesialisasi kamu apa? Artinya kamu di bidang apa? Kamu khususnya di bidang apa? Itu takhassus. Artinya, jadi kalau orang-orang yang takhassus, yang memang dia adalah mengkaji, calon-calon ulama, belajar serius, artinya dia belajar menjadi ilmuwan, maka diberikanlah majelis khusus. Majelis fikih-fikih saja, majelis tafsir-tafsir saja, majelis qiraat-qiraat saja, majelis khusus begitu. Tidak digeser-geser. Ada khusus untuk dia istilahkan sebagai al-ammah. Al-ammah ini orang kebanyakan. Bukan orang yang spesialis, bukan orang yang mengkaji ilmu untuk jadi ahli ilmu, bukan. Tetapi dia hanya sekedar majelis ilmu untuk menambah keimanan, untuk mendapatkan rahmat dari Allah, untuk mendapatkan perlindungan dari para malaikat. Semuanya majelis hanya orang amma begitu, ya. Orang amma ini, maka Abdullah ibnu Abbas dalam memberikan majelisnya tidak bercerita tentang majelis yang berat-berat, tetapi dia mengisi dengan majalisul wa'zi wat tadhkir.
Al-wa'zi itu nasihat. Ketahuilah annama yatba'u dzamba a'zamu min az-dzambi nafsih. Ketahuilah bahwa yang mengikut dosa itu bisa lebih besar dari perbuatan dosa itu sendiri. Ada orang tua, dia berbuat dosa, okey? Berbuat dosa. Dosa akibatnya apa? Akibatnya, kalau dia seorang ayah, misalnya ayah dosanya tidak sholat, maka misalnya istrinya tidak sholat, dia mulai ikut. Anaknya juga tidak sholat. Kalau bapaknya dia buat jahat, anaknya juga dia buat jahat, maka menyusul yang tadinya adalah satu perbuatan dosa, maka kemudian berlipat-lipat. Wahai orang yang biasa berbuat dosa, janganlah kamu cuek terhadap akibat dari perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa itu, apa yang mengikutinya bisa lebih dahsyat dari dosa itu sendiri, ya. Fa inna adama istihyaika mimman ala yaminika wa ala shimalika wa anta taqtarifu dzamb. Sesungguhnya ketika kamu tidak merasa malu terhadap yang di kananmu, terhadap yang di kirimu, wa anta taqtarifu dzamb, dalam keadaan engkau melakukan dosa, ketika kamu tidak merasa malu, la yakillu 'anil dzamb, kamu tidak merasa malu, wa anta taqtarifu minadz dzamb la yakillu 'anil dzamb, tidak lebih sedikit dari dosa itu sendiri. Kamu berbuat dosa, kemudian tidak merasa malu terhadap orang yang, terhadap zat kanan dan kiri. Kan setiap perbuatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib dan atid ini menulis ma yalfizu min qaul. Yalfiz itu yang dia lafazkan. Kalau yang dilafazkan saja ditulis, bagaimana yang diangkat dengan tangan, bagaimana yang ditendang dengan kaki, bagaimana yang dipukul dengan tangan. Kalau saja ucapan dicatat, bagaimana dengan yang lain? Wa inna dhuhkaka 'inda dzambi wa anta la tadri ma Allahu sani'un bik a'zamu min adz-dzamb. Sesungguhnya tertawanya kamu, terbahak-bahaknya kamu ketika kamu melakukan dosa itu, sementara kamu tidak tahu apa yang Allah lakukan terhadap dirimu. Subhanallah. Ini saya kadang-kadang di buka YouTube itu menunjukkan tentang api berupa lahar api yang turun dari gunung, begitu. Turun dari gunung. Lahar api itu kan luar biasa dahsyatnya, ya. Coba kita membayangkan manusia dimasukkan dalam situ. Tapi kalau cerita dunia dengan lahar api yang ibaratnya gelombang api itu, manusia masuk di dalamnya, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Kalau manusia dalamnya, apa yang berlaku? Mati dia. Mati. Kira-kira ada yang tersisa tak? Tidak ada yang tersisa. Bulan itu kalau masuk dalam matahari, tidak ada yang tersisa. Semua benda kalau masuk dalam matahari, tidak ada sisanya, tidak ada bekasnya. Tidak ada bekasnya. Manusia kalau dimasukkan di dalam lautan api begitu, tidak ada bekasnya. Tapi kalau manusia di akhirat itu nanti